Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Tribuners. Hari ini kita bertemu kembali dalam acara Bisnis to Bisnis. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, anak muda. Masya Allah. Pengusaha healthy drink ya. Ya. Kita langsung bincang-bincang saja. Kita sapa langsung Mbak Titi Wulandari Agustin. Halo. Assalamualaikum. Salam. Mbak, ini panggilnya Mbak Titi atau apa nih? Mbak Panggilnya Titi aja. Ya, oke. Mbak Titi, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah Mas. Ya. Gimana ini PPMKM? Bisnisnya masih oke, lancar-lancar aja? Alhamdulillah. Ya, malah makin banyak peminat karena kan banyak yang makin banyak yang positif ya. Ya, positif apa nih? Positif. Positif itulah. Pandemi ini bawa rezeki juga ya Mbak Titi ya. Alhamdulillah. Oke. Mungkin kita bincang-bincang sedikit buat menginspirasi teman-teman Tribuners. Nanti mulainya kapan nih bisnis Mbak ya? Kalau mulai banget tuh aku bulan Mei. Akhir bulan Mei. Tahun berapa tuh? Mei tahun ini. Tahun ini. Jualan ya. Baru berapa bulan nih? Baru mau 3 bulan ya. Bulanan ya. Gimana tuh ceritanya? Ide bisnisnya, kemudian ngambil keputusan untuk bisnis healthy drink ya. Healthy drink ya, betul? Just beat sama empon-empon jamu-jamu gitu. Empon-empon, beras kencur, apa sih namanya, sama jamu kunyit asam. Oh gitu. Brandnya apa tuh? Gimana? Brandnya apa? Mereknya? Aku pakai nama all shop aja, jadi cuman at market gitu kan, nama all shopnya at market. Kalau misalnya brandnya itu yang cuman healthy drink gini doang. Gitu. Di mana nih lokasi tokonya atau workshopnya? Di rumah aja, nggak punya toko, nggak punya apa, pokoknya di rumah aja. Jadi ini murni online bisnis ya? Iya. Cuman online aja, terus ngerjainnya juga cuman aku batasin gitu loh Mas, jadi nggak semua aku terima, karena kalau terima kan waktu dan tenaga aku nggak cukup ya. Aku semua ngerjain sendiri, nggak ada yang bantu, nggak ada yang apa gitu, jadi semua pure sendiri. Jadi sehari itu paling kalau jus paling 10-15 liter, kalau pon-pon tuh paling 10 liter gitu. Satu hari? Iya. Lumayan ya. Jadi itu yang pesen PO gitu atau bagaimana? Atau waktu pertama kali yang bulan Mei kemarin itu aku sistem PO. Jadi aku list dulu kan. Dan itu alhamdulillah tuh sehari tuh bisa, waktu awal ya, waktu bulan Mei itu peminatnya lagi gila-gilaan tuh 15-20 liter yang jus beet. Kalau jamu tuh aku baru sebulan inilah jamu. Itu yang jus beet itu sisa PO, jadi sehari itu cuma aku batesin kan, Titi batesin, yang pesen tuh nggak terlalu banyak. Terus udah gitu ya tiap hari sampai sekarang ini. Kalau sekarang udah mulai nyetok, tapi nggak paling sisa itu sehari paling cuma 4 botol, 5 botol gitu, nggak pernah banyak lagi. Karena udah habis nge-share habis gitu. Luar biasa ya. Itu idenya gimana awal-awal waktu memulai bisnis gitu ya, biar teman-teman tahu tuh. Iya, jadi kalau jus beet itu aku awalnya kan hamil anak kedua sama anak ketiga tuh aku sering pingsan ceritanya. Karena HB rendah, terus di tes darah itu zat besinya kurang atau pokoknya ada kelainan lah gitu. Maksudnya bukan kelainan yang gimana-gimana. Intinya tuh HB-nya rendah. Terus ada waktu itu yang ngasih tahu, Pak, siapa ya yang ngasih tahu tuh, coba deh konsumsi beet katanya gitu kan. Jus aja gitu. Terus aku coba beli itu di Chandra pertama buah beetnya.
Beli kan, terus pas dicoba nggak dicampur apa-apa, cuma beatnya doang gitu, cuma beatnya. Terus tuh yang kalau kita minum tuh kayak tanah dikasih air gitu, ngerti gak? Itu yang bau tanah nyengatnya itu di tenggorokan tuh kan kerasa kan. Terus tapi kan Itu tuh buah apa, buah oh ini buah buah itu buah lokal atau buah impor? buah lokal, dia dari Bandung. Oh, Ini nih, kelihatan nggak sih gambar? Ada kayak umbi-umbian. oke, Dia kayak umbi-umbian umbi-umbian gitu. Kayak Oke. umbi-umbian. Terus udah gitu akhirnya aku nyari cara nih gimana nih supaya bisa keminum, karena kalau beatnya doang jujur aku nggak keminum. Itu bau banget. Baunya itu yang dia ketinggalan di tenggorokan gitu kan, nggak enak ya kita apa sih makan kayak ya kayak berasa makan tanah aja gitu kan. Terus aku nyari-nyari kan, aku nyari ide apa namanya dicampur-campurin. Pertama tuh pakai wortel sama apel ceritanya. Udah lumayan tuh keminum. Cuman kok kayaknya kayak kurang pas. Nah, terus aku tambahin jeruk. Aku tambahin jeruk itu kebetulan suami dari Bengkulu itu ngebawa jeruk kalamansi namanya. Dia bentuknya tuh kayak jeruk kunci, kayak jeruk kunci gitu. Cuman ini namanya jeruk kalamansi. Itu kan aku cobain pakai itu. Jadi beet, wortel sama jeruk kalamansi ini udah bikin terus aku coba kok enak gitu kan, enak. Terus karena kurang manis ya paling pemanisnya itu bisa tambahin madu karena aku udah nggak pakai gula kan, kita ngurangin gula putih gitu. Terus udah gitu nyobain kok enak. Terus aku tanya sama suami, enak nggak, aku bilang kayak gitu kalau aku bikin kayak gini, aku bilang kan. Terus itu waktu yang pas ini ya, pas nyoba. Terus udah gitu yang pas mau jualannya itu, yang udah pas bulan Mei ini, aku bilang gini, aku tuh iseng aja gitu, abis buat, kalau aku jualin banyak yang mau nggak ya, aku bilang gitu kan, tanya sama suami. Dia bilang coba aja, dia bilang gitu, open order lah, dia bilang gitu kan. Nah aku iseng, selama hamil tuh aku emang sering nge-share kan kalau aku konsumsi si beet ini. Karena kalau sekali aja aku nggak konsumsi beet ini, aku bisa pingsan. Sehari itu harus minimal tuh segelas itu, pokoknya harus ada minum lah gitu si beet ini. Nah terus udah gitu, pas kemarin yang bulan Mei ini, aku coba bikin tuh, aku share di sosial media, di Instagram. Aku bilang, kalau mami jualan jus beet ini pada mau nggak ya gitu kan. Terus langsung rame tuh, mau dong coba gitu kok. Terus rata-rata tuh banyak yang ibu hamil juga, yang ibu hamil tuh yang, ini aku tuh suka keleyengan, katanya gitu, suka pusing gitu kan. Suka pusing, disuruh minum beet, cuman gak suka gitu. Ya sama kesannya kayak aku gak suka minum beet yang pertama kali itu kan. So aku bilang, cobain deh punya aku, ya bukan air laut asin sendiri ya, cobain punya aku pasti keminum, aku bilang gitu kan, pasti enak, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, terus pada mau deh gitu kan. Yaudah akhirnya pas aku bikin open PO pertama itu sehari berapa botol ya, aku lupa berapa botol gitu. Terus banyak yang nge-share, banyak yang repeat order, udah deh mulai langsung. Jadi nggak pakai riset pasar ya, langsung aja. Iya. Sendiri konsumsi, tawarin ke teman-teman ya, ke IG kan ya. Direspon pasar. Terus kalau yang jamu pon-pon itu pertama ibu aku sering pas mulai pandemik ya, pas mulai pandemik kan udah dianjurin untuk katanya rimpang itu bisa menaikkan imun lah gitu kan, mencegah lah gitu. Terus ibu aku sering nih rajin dia bikin rimpang itu. Dia bilang, nih minum nih biar sehat terus kan lagi hamil gitu kan. Terus pas udah ngelahirin tuh juga sering dibikinin, nih bikin gitu, minum gitu kan. Terus pas udah kemarin ini ibu aku minta bikinin gantian karena dia yang sakit kan, minta bikinin, tuh aku bikinin. Aku kepikiran ini enak juga ya diminum anget-anget gitu kan. Terus aku bikin stok pertama untuk diri sendiri, untuk minum sendiri gitu. Bikin stok, aku dinginin, pas diminum lagi, kok enak ya gitu. Ya itu air laut asin sendiri, tapi yang beneran enak kan.
Karena biasanya kan kalau jamu, orang malas bikin jamu tuh kan yang pahit lah, yang apalah gitu kan. Aku bilang, aku bikin gitu kan. Terus aku bilang gini, kalau aku jual juga laku nggak ya, aku bilang gitu kan. Pokoknya semuanya mau dijual. Terus langsung itu alhamdulillah banyak yang minat, tambah lagi yang sempat pemerintah itu menganjurkan. Jadi sempat juga tuh aku baca di media online, pemerintah sempat menganjurkan untuk konsumsi rimpang gitu ya. Padahal kan udah banyak tuh yang jual juga, yang bikin juga gitu. Tuh aku bilang, aduh pas nih, kayaknya pas nih momennya, aku bilang gitu kan. Orang males bikin, maunya tinggal minum aja, aku coba, bener juga. Makin ya nambah juga yang minat itu nambah. Jadi orang banyak yang mesen jus sama jamu empon-empon ini. Jadi bulan pertama, kedua, ketiga udah 3 bulan ya. 3 bulan. Planning ke depan gimana Mbak Titi kira-kira? Ini kan sudah direspon pasar, sekarang masih dikerjain sendiri ya? Iya. Jadi menerima ordernya juga masih terbatas ya? Iya. Ada nggak rencana ke depan mau diapain bisnis ini supaya bisa lebih besar? Iya, itu sih aku sebenarnya kepengen kayak nambah pegawai ya, biar maksudnya ada pegawai lah, biar bisa bantuin, jadi bisa bikinnya sesuai kebutuhan teman-teman juga gitu. Jadi mereka nggak perlu nunggu lama gitu kan. Setiap order ada. Cuman kan masalahnya kayak sekarang tuh orang, kita nggak tahu orang itu sehat atau enggak gitu kan. Kalau misalkan nambah orang kan kita harus nambah dari luar kan. Sedangkan kan kita nggak tahu orang tuh udah sehat atau enggak gitu kan. Karena kan nggak tiap hari ketemu juga, entah dia di luar ketemu sama siapa gitu. Untuk saat ini ya udah memaksimalkan tenaga yang ada aja untuk bikin sendiri dulu. Tapi pengen nanti ini aku lagi pengen coba masukin ke kayak marketplace gitu, kayak misalkan toko roti atau apa gitu. Oke. Sebelumnya pernah bisnis Mbak Titi atau ini bisnis pertama? Enggak, aku pernah anak pertama itu aku jualan bando. Jualan bando cewek gitu, bikin sendiri juga. Jualan bando anak pertama. Anak kedua aku jualan baju anak-anak. Tapi dari anak pertama itu kayaknya nggak bisa nih kalau jualan bando doang gitu kan. Pasti minimal orang nanya bajunya ada nggak gitu kan. Terus udah gitu ya udah akhirnya aku jual juga. Jadi selama dari anak 1, anak 2 itu aku jualan baju. Terus yang anak ketiga ini udah berapa tahun tuh berarti ya? 5 tahunan. Udah ganti-ganti ya? Udah ganti-ganti. Ya, tapi ya. yang maksudnya tiap hari, kalau baju kan orang nggak tiap hari mau beli kan. Ibaratnya bukan kebutuhan kalau baju kan. Tapi kalau misalnya kayak jus atau jamu ini kan kebutuhan. Apalagi di masa kayak gini kan mereka butuh banget. Jadi semuanya based on online ya bisnisnya. Iya. Oke. Kenapa milih online aja? Toh kan misalnya bisa dikombinasikan dengan offline atau teman-teman yang lain kan biasanya ada online-nya, ada offline-nya. Iya. Atau misalnya pakai distribution channel yang konvensional ya, seperti di supermarket atau di toko-toko apotek ya, ini kan herbal ya. Gak kepikiran begitu atau memang nggak mau milih offline atau bagaimana? Gak mau, karena aku emang gak mau offline, karena kan gini, kalau offline itu kalau misalkan aku yang menyediakan tempat, kalau aku yang punya tempat sendiri, itu waktu aku ngebagi untuk ke offline sama di rumahnya susah. Kalau misalkan online kan aku bisa di rumah, aku bisa sambil ngurus anak, bisa sambil ya pokoknya di rumah lah sama anak-anak gitu kan. Cuma kan kalau offline kan aku harus tetap ngecek juga kan ke lokasi. Itu pertama aku belum kepikiran sampai ke situ sih, karena belum ada yang ngebantu itu. Tuh kalau misalnya mau dititipin, aku masih cari cara dulu. Cari cara dia bisa stay, aku stok berapa banyak nih di tempat itu. Kayak misalkan di apotik atau apa, karena kan dia harus selalu fresh. Ini berapa lama tahan minuman itu ya? Expirednya berapa? Kalau dia di suhu ruangan,
untuk di suhu ruangan itu jamu sama jus cuman sehari. Oh, sehari expired ya, nggak bisa diminum Iya, lagi. udah nggak bisa. Apalagi kalau kemasan udah dibuka ya. Kalau kemasan udah dibuka tuh udah nggak bisa, karena kan aku fresh juice sama jamunya kan fresh gitu. Jadi nggak bisa apa? Kalau disimpan di kulkas itu bisa. Kalau di kulkas yang si jus ini kemasan belum dibuka itu bisa 2-3 hari. Di dalam freezer ya, di dalam kulkas ya. Kalau di dalam freezer bisa lebih lama, bisa semingguan. Karena kalau di freezer itu kita nyimpen apapun dia tidak akan merubah rasa, tidak akan merubah apa-apa gitu. Apa sih? Pokoknya kalau dalam freezer itu bisa lama. Cuma kan orang kalau misalkan kita jual offline kan nggak mungkin di dalam freezer terus dong. Kan maunya mesennya yang langsung minum gitu. Maksudnya beli offline langsung minum gitu kan. Okay. Nah, kalau misalkan mau offline itu, ya itu tadi, karena aku keterbatasan waktu, belum sempat bikin stok banyak untuk nyetok ke toko-tokonya. Oke, kalau ininya perizinannya udah ada atau belum diurus? Belum. Halal atau PIRT-nya? Ini kan produk minuman ya, jadi iya. Harusnya kan memang ada izin-izinnya, izin halal. Belum diurus ya? Belum. Nah, ya untuk ke situ aku belum. Karena aku pikir ya udah masih baru juga kan. Pengen nanti seiringnya waktu ya. Semoga bisa dapat izin, aku bisa daftarin untuk dapetin sertifikat halal yang BPOM, semuanya itu pengen. Nanti insya Allah doain aja semoga lancar terus biar bisa ini dikenal banyak orang juga nih jamu-jamunya. Kan ini ikut acara Tribun hari ini juga jadi lebih dikenal kan. Iya, ya. Oh iya, jadi, aku mau ngasih tahu loh, Mas. Ini sekalian live ini biar pada ini juga pada semangat juga nontonnya. Aku tuh ngasih kue, jadi setiap yang nonton live kita itu kalau misalnya nge-share di Instagram, nge-tag ke aku, nanti aku kasih gift gitu. Oke, nanti teman-teman Tribun yang ini ya. Iya, kasih pertanyaan, nanti mereka jawab, dikasih gift sama Mbak Titi gitu ya. Oke. Jadi ini sekarang bisnis ini bisa dibilang masih sampingan kali ya, belum terlalu serius ya. Iya. Iseng-iseng, kemudian direspon pasar baik, cuman masih belum berani rekrut karyawan dan sebagainya. Kapasitas produksinya masih sangat terbatas ya. Nah, ini kan bisa jadi contoh buat adik-adik, teman-teman kita yang muda yang pengen usaha, nggak usah ribet mikirin izin, nggak usah dulu halal segala macam, ya jalan dulu, direspon pasar nanti. Nggak usah. Intinya gini, orang tuh sekarang kebanyakan kalau ibaratnya overthinking. Action aja, nggak usah. Aduh, kalau gue jualan laku nggak ya? Aduh, kalau gue begini nggak ya? Kelamaan. Udah jualan aja, laku nggak laku. Yang penting lu udah coba gitu. Aku tuh sempet gemes gitu loh, Mas. Jadi kan aku juga sering aktif di sosial media tuh, aku nge-share, aku berbuatan, aku jualan, aku ngurus anak segala macam. Tuh mereka tuh suka nanya, Mi, gimana sih kok lu bisa bisa jualan sambil ngurus anak? Tuh aku mikir gini, kenapa, apa yang bikin lo nggak bisa itu apa gitu loh. Aku anak 3 loh, Mas. Yang paling kecil. Paling kecil? Yang paling kecil baru 5 bulan. Waduh, masih repot dong ya. Iya, jadi makanya aku tuh suka bingung. Ya namanya orang sih beda-beda ya. Aku tanpa pembantu, tanpa suster, ngurus kerjaan rumah, ngurus anak 3, ngurus suami gitu kan, nyuci, ngegosok itu semua aku lakuin sendiri ya. Terus kalau orang ada yang bilang, Mi, aku anak 1 aja repot banget, padahal aku ada pembantu. Aku tuh suka mikir, lu repotnya di mana ya? Sampai nggak bisa ngapa-ngapain tuh, karena aku juga orangnya nggak bisa diem sih. Jadi apapun tuh, pokoknya gimana caranya gue harus kerjain gitu. Jadi pengennya gerak terus gitu kan. Gantung niatnya aja ya. Kayaknya kalau misalkan cuma rebah-rebahan gitu doang, kayak waktunya sia-sia nggak sih? Rasa hidup itu sia-sia gitu.
Itu kalau apa namanya, bisa nggak bagi kiat-kiatnya, kan di medsos juga nggak gampang ya jualannya, kan kita mesti buat desain yang bagus, Iya. apa namanya, kita punya produk kan, kemudian mesti juga mungkin buat video-video kecil, terus gimana Iya, benar. viralinnya, itu gimana tipsnya? Kok Nah, bisa begitu ditayangin langsung yang respon banyak gitu? semenarik mungkin. Kalau aku bilangnya gini, lo harus berani alay. Hmm. Kadang orang kan, ih lo alay banget sih, tapi kan lo penasaran sama gua ya kan. Jadi aku selalu ngajarin teman-teman aku tuh, lo harus jadi orang alay. Tapi alay dalam artian berfaedah ya. Jadi kalau misalnya lo cuma alay-alay nge-share foto selfie doang, itu alay yang nggak berfaedah menurut aku ya. Ya kalau alay berfaedah itu, lo dapat order nih, ada yang order nih, Kak aku mau dong jusnya 1. Itu awal-awal tuh aku selalu begini, aku mau dong jusnya 1 gitu kan. Aku capture, aku share di sosial media, aku share di IG, di WhatsApp, di mana. Alhamdulillah dapet orderan gitu. Orang kan pasti mikir, ya elah lu baru dapet 1 orderan aja di posting, pasti mikirnya gitu dong. Tapi pasti ada yang mikir juga, ini order apa sih kok sampai di order orang gitu kan. Mau nggak mau dari postingan itu, orang pasti, aku juga mau coba deh, apa sih, penasaran. Dari penasaran itu, dari netizen yang penasaran, ujung-ujungnya order. Nah, dari orang order itu, ya udah kita posting aja. Si Gojeknya berangkat, kita fotoin. Hati-hati ya Babang Gojek, terima kasih gitu. Pokoknya aku sealai mungkin nge-share kayak gitu. Bisa nggak kasih contoh yang supaya bisa divisualisasi teman-teman ya? Misalnya contohnya jualannya apa tuh, yang pertama tuh jus beet ya. Gimana dia buat supaya dia jadi alay di IG seperti apa? Itu contoh yang real lah. Misalnya aku minum kan, aku share di IG. Ini jusnya enak buat video banget. Ya, banget. Itu video. Ini video nih ya, aku misalnya minum gini. Nih. Kasih contoh. Ih gila guys, beneran. Ini enak banget, kalian harus cobain karena ini tuh seger banget. Kalian harus cobain, aku beneran gak bohong ya. Ini kalau misalnya ditambah es batu lagi enak banget. Nah ini tuh manfaatnya banyak banget guys, bisa untuk naikin HB, untuk kalian yang kelingan gitu kan. Nah, posting. Nanti kan ujung-ujungnya orang penasaran, seenak apa sih? Bener nggak? Kayak Mas aja deh ngeliat barusan, seenak apa sih jus lu? Bener nggak? Pasti Mas penasaran mau mesen juga kan? Ya kan? Boleh lah dikirimin. Berapa tuh satu botolnya berapa tuh? 30.000. 30.000 ya, nggak murah juga ya, lebih mahal dari kopi. Iya lebih mahal karena itu kemasan berapa mililiter? 250. Aku pakai ini, aku kan pakai juicer Mas, bukan pakai blender. Jadi dia cuma sarinya doang. Jadi dari sari, kalau misalkan kalau misalkan blender kan kayak bikin jus biasa, tahu kan yang dicampur susu, campur gula, campur air gitu-gitu kan. Kalau ini kan cuma sarinya doang. Jadi cuma sari, ampasnya itu yang ampasnya dibuang sampai kering banget, sampai nggak bisa diperes. Nah ini jadinya, makanya mahal. Oh gitu. Ya ini kelihatannya dari cara menyampaikannya menarik ya, sehingga orang tertarik. Iya. Saya juga mau beli tuh. Gara-gara lihat video baru saya. Enggak, beneran. Kirimin aja nanti WA aku alamatnya ya. Aku cobain. Oke. Aku jamin. Jadi tipsnya satu, kalau mau bisnis gak usah mikir yang macam-macam. Gak usah. Action aja. Dari medsos tuh yang paling efektif mana? IG mungkin ya. IG. Orang ini satu lagi, jangan berpatok karena karena followers lo banyak, jadi banyak yang beli. Enggak justru followers selama aku itu yang malah dikit yang ngebelinya. Jadi malah yang yaitu dari pembeli pertama, pembeli kedua yang mereka share. Nah, terus sama gini lagi. Sorry, sebelum jualan followernya ada berapa? Sebelum jualan? Sekarang. Yang sebelum jualan. Kalau udah waktu habis jualan kan nambah terus tuh followernya. Kalau followers akun pribadi 17.000. Kalau akun all shop itu sekarang aku 4.000, awalnya 2.000 all shop. 2.000 followers.
Oh, yang banyak beli yang dari akun pribadi atau yang ini, yang Dua-duanya. dua-duanya? Nah, kalau kita bandingin mana yang lebih banyak? Akun pribadi. Akun pribadi. Akun pribadi. Itu yang beli temen atau yang nggak kenal, selama ini nggak kenal? Nggak kenal. Jadi order tinggal DM gitu doang ya? Iya, itu makanya aku bilang satu harus alay. Terus yang kedua, lu jangan malunya gini. Orang beli, kayak Mas nih beli, nanti aku bilang gini, Mas jangan lupa bantuin aku. Kalau misalnya enak, kalau menurut Mas ini enak, tolong bantu share di sosial media Mas, tag ke aku. Gitu. Jadi nanti teman-teman Mas kan banyak yang bener, ya itu tadi beneran enak gak sih, gue penasaran. Dia itu dari penasaran itu orang ujung-ujungnya beli. Makanya aku bilang lu harus alay. Kalau lu mau maju, nggak penting followers lu berapa, nggak penting followers di akun pribadi lu berapa, yang penting lu berani, yang penting itu action. Terus udah gitu kita berani, kita alay, pasti aku yakin nggak mungkin lah nggak ada yang mau beli. Jadi kalau di IG itu kita muncul video yang buat jualan tuh berapa hari sekali, atau tiap hari, atau berapa jam sekali? Tiap hari itu aku sehari bisa 2-3 kali posting. Oh, tiap hari buat video di posting? Tiap hari, macam-macam lah ya? Macam-macam. Yang entah aku lagi ngupas beatnya, yang entah karena tangan aku kena pisau. Lihat rata-rata followers aku itu udah pada paham nih. Ya ampun, tangan itu sampai hitam-hitam nih, tangan hitam aku kayak gini aja aku posting Mas, sakingnya aku alay banget tuh. Biar mereka tahu perjuangan aku bikin Just Beat itu kayak mana, jadi mereka mau beli gitu. Itu belajarnya di mana itu? Jualan itu? Nggak ada, jadi gini aja. Ya itu tadi logika aja. Kalau kita ngelihat postingan orang, lu semenarik apa sih sampai lu dibeli orang? Ya kan? Nah, jadi ya udah. Jadi gimana caranya gue bikin nih supaya semenarik mungkin, biar lu menarik, lu penasaran, ya lu beli sama gue gitu. Makanya gue bilang jangan malu. Banyak tuh yang nanya, Mi gimana sih mau jualan dong. Tuh aku udah kasih cara aku sekarang nih, kataku lu harus alay, lu harus berani, lu harus action. Posting, pokoknya dikit-dikit posting. Cuman dia bilang, aku malu. Ya udah, aku bilang, lu jangan nanya gue lagi, itu cara gue, lu lihat. Aku bilang, kamu lihat deh cara aku jualan. Aku bilang kayak gitu. Gimana? Iya sih, setiap hari posting, setiap hari update gini-gini. Ya iya, aku bilang, daripada kita punya kuota Mas, cuman untuk apa? Scroll IG, call shop, kepo-kepo orang, nggak ada faedah kan? Kuota habis, ya udah kita nggak ada pemasukan. Mendingan kuota itu kita pakai untuk nge-share jualan kita dilihat orang, dibeli orang, ada uang pemasukan untuk beli kuota lagi, bener nggak? Syukur-syukur kalau postingan, kalau jualannya banyak bisa untuk jajan lagi. Aku tuh omset hari tau nggak berapa Mas? 1,5 juta sampai 2 juta sehari. Marginnya 60% kali, lebih ya? Lebih lah. Lebih 70% kalau makanan minuman ya? Iya. Atau di atas itu? Oh, banyak kali duitnya. Lebih dari cukup itu, luar biasa. Enggak. Dulu sekolahnya di mana Mbak Titi? Kenapa? Sekolahnya di mana dulu? Aku sekolah. Kuliahnya? Enggak, aku nggak kuliah. Aku SMA 4. Kuliah sempet sampai semester 3 kalau nggak salah, terus aku berhenti karena aku nggak kuat bayar. Aku dari sekolah, dari SMA itu aku udah bayar sendiri Mas. Oke. Jadi sebenarnya nggak belajar marketing atau cara jualan secara formal ya? Bukan mahasiswa fakultas ekonomi gitu, enggak juga ya? Bukan, nggak pernah belajar yang kayak gimana juga nggak pernah. Yang penting ya udah berapa modalnya, terus pantas nggak dijual segini, masih dapat untung apa enggak, ya udah jual gitu. Oke, mungkin ini penting ya buat adik-adik kita yang mau bisnis juga. Gimana membangun percaya diri itu ya? Saya lihat kan dari awal Mbak Titi pede banget gitu. Iya, ya harus. Baru 3 bulan ya, bisnis juga kan baru nih, masih seumurnya aku. Iya. 3 bulan, produknya pun belum ada izin gitu ya. Berani banget gitu, ngasih ini enak dan sebagainya gitu. Apa modalnya? Bagaimana kiatnya membangun PD itu?
Atau memang dari lahirnya udah begitu kali? Enggak sama sekali. Aku dari dulu tuh orangnya pemalu, Mas. Jadi dulu aku pernah gini, cita-cita aku tuh pernah mau jadi model ceritanya. Ceritanya mau menjadi model, terus orang tua aku nggak ngedukung. Katanya lu hitam pendek gitu mau jadi model kayak mana katanya kan. Tapi aku nekat sampai akhirnya itu zaman kuliah, zaman sekolah SMA gitu. Sampai aku nekat ikutin lomba sampai akhirnya aku bisa ngewakilin Lampung ke tingkat nasional loh. Menang juara 3 dari tingkat nasional itu seluruh Indonesia aku juara 3. Nah, itu ya itu harus pedenya itu ya udahlah lu anggap ini muka nih ya, muka ini tembok nih. Udah itu semua orang tuh nggak ada, udah tembok aja. Jadi ibaratnya udah kita gila aja sendiri gitu loh. Udah nggak usah peduliin orang mau suka sama kita atau nggak usah peduliin gitu loh. Yang penting kita ya itu tadi, action itu tadi. Tapi kalau orangnya basicnya pemalu kok bisa ngomongnya apa lancar begini kayak burung berkicau gitu. Iya. Gimana prosesnya bisa begitu ya? Ya itu karena aku keseringan posting itu, keseringan alay di sosial media, jadi akhirnya aktif sendiri kan. Aku dari dulu dari jualan bando, pokoknya setiap aku jualan apapun, alhamdulillah nih ya Mas, alhamdulillah nih, setiap aku jualan apapun aku laku. Itu penting tuh. Kenapa bisa laku ya? Zaman sebelum pandemi, awal-awal pandemi kan kembang lagi in. Aku ngejualin kembang ibu aku dari yang serumah itu banyak banget kembangnya. Sampai sekarang rumah ibu aku kosong kembangnya aku jualin. Sampai dia akhirnya marah-marah, gue sampai nggak punya kembang lagi gara-gara dijualin. Itu coba Ge. Padahal ibaratnya kembang doang aku posting langsung dibeli. Jadi kalau bisa punya penghasilan di atas 1 juta satu hari sih, waduh, banyak yang pengen kali ya. Ya. Makanya yang penting itu jangan terlalu overthinking, lakuin aja. Udah bergerak, pokoknya harus bergerak. Aku tuh mikirnya gini Mas, gua nggak mau hidup waktu kita nggak pernah tahu umur sampai kapan ya. Mintanya sih umur panjang. Karena kepengen itu selama sisa hidup kita ini pengennya dikenang orang yang baik-baiknya kan pastinya. Terus yang pasti bermanfaat buat orang. Nah, kalau misalkan kita cuman di rumah kayak gini rebahan doang, nggak ngapa-ngapain, bosen juga kan. Yang dinamain mati sia-sia nggak sih? Kayak nggak ngapa-ngapain gitu kan kayaknya nggak enak aja. Makanya aku tuh sampai greget gimana sih caranya supaya orang-orang tuh mau bangun gitu loh. Ya udah, usaha apa aja gitu. Ini udah lebih dari cukup ya dengan online begini aja, nggak ngelibatin marketplace aja udah gede itu. Iya, alhamdulillah. Kira nggak nanti kalau ke marketplace kan juga nggak simpel ya, karena memang segmen market yang dituju lebih gede kan, bisa nasional dan sebagainya. Cuman nanti kalau ordernya banyak kan jadi masalah juga, jadi bumerang kan kalau orangnya. Kemudian harga juga kan agak beda kalau di marketplace kan di up, atau kita misalnya GoFood dan sebagainya kan di up gitu. Ada nggak keinginan ke arah sana atau kepikiran atau mau begini aja cukup lah, atau seperti apa Mbak? Ya itu tadi, kalau untuk saat ini aku sih ngerasa ya udah sekarang aja cukup lah, karena kan orang mikirnya gini, mereka tuh yang penting mau harga murah tapi enak gitu kan. Terus kalau misalkan kalau kedepannya sih kepengen punya tempat juga, toko juga gitu kan. Cuman ya itu mikir lagi kalau misalnya kayak gitu kan kita butuh biaya untuk masarinnya lagi kan, untuk titipnya. Otomatis kan harga harus naik, mau nggak mau kan harga naik kan. Ini harga bitnya naik aja, aku gimana caranya ya udah jangan dinaikin juga jusnya, karena kasihan juga, orang butuh juga kan, orang butuh jus. Untungnya juga udah banyak ya, jadi kurangin dikit lah. Ya amin. Yang penting kan orang bisa order setiap hari Mas. Iya, karena fresh ya. Iya, karena fresh. Pinter banget ini ngelihat peluang kemudian ambil itu ya. Iya. Banyak
banyak banget peluang tuh, sebenarnya banyak peluang semasa pandemik gini, banyak lah, cuman tinggal orangnya aja kan yang harus, yang gimana orangnya bergeraknya, mau bergerak atau enggak gitu. Sekarang aja tuh yang lagi viral, ada juga tuh yang jual jamu daun sungkai. Padahal daun sungkai kan katanya nggak pernah, ya ibaratnya apa sih, daun sungkai itu cuman kayak di di tempat-tempat kan diambil-ambil gitu ya. Jadi gitu doang kan, terus sekarang dijual. Sebenarnya itu peluang kan. Nah, kenapa orang nggak bisa ngambil juga gitu? Pak Titi, mungkin saya mau tanya dikit nih, seberapa yakin bahwa bisnis ini bisa eksis ke depan? Karena kan pandemi ini ya doa kita sama-sama sih bisa mereda ya, walaupun agak lama gitu ya. Iya. Karena pandemi orang pengen sehat, akhirnya banyak konsumsi ya. Nah, berapa lama yakin bisnis ini bisa eksis? Kalau aku sih yakin ini bakalan lama. Karena kan dia jus, Mas, minuman sehat. Jadi nggak cuman saat pandemik doang. Jadi meskipun nih pandemiknya udah selesai kan orang tetap mau sehat dong hidupnya. Betul. Ya kan? Nah, jadi pasti aku yakin sih kalau yang ini pasti berkepanjangan sih. Minimal jamu yang aku buat ini kurang lebih tuh sama kayak jamu gendong. Tahu kan jamu gendong? Tapi kalau sekarang jamu gendong kan udah jarang banget kan. Gendong itu yang jualan tangannya kuning semua loh. Ini kan nggak kuning. Kan aku udah cuci tangan segala. Gitu. Udah bukan kuning lagi. Ada tuh videonya, ini tuh masih nih ya Mas, hitam tuh, lihat tuh. Ya kan? Cuci tangannya dia digosok, Mas. Digosok. Kuning-kuning juga tuh. Cuman kalau udah 1 juta satu hari sih udah, kalau menurut saya ya baiknya direkrut karyawan, jadi bisa di outsource begitu ya kalau nggak mau kerja di rumah. Ya itu tadi, satu, aku tinggal di perumahan, orang nyari orang susah, Mas. Nyari orang susah di sini. Terus udah gitu, ya itu tadi, di masa pandemi ini kita nggak tahu dia sehat. Itu yang aku takutin. Lebih ngeri ya, punya anak bayi lagi di rumah ya. Nah, satu itu. Yang kedua kan yaitu dia megang makanan yang mau aku jual, kita nggak tahu dia sehat apa enggak. Kalau diri aku sendiri kan aku tahu gitu kapan aku sakit, kapan aku nggak sakit, ya kan aku tahu gitu kan. Oke. Saya mau tanya ini, misalnya segmen yang beli ya, misalnya kita batasin umur lah, umur berapa sih yang beli minumannya Mbak Titi? Minuman aku tuh bisa diminum dari anak kecil sampai lansia. Oke, enggak yang order selama ini? Banyakan milenial atau banyakan ibu-ibu atau ibu-ibu? Milenial juga banyak yang beli. Banyak ya. Semua disasar lah ya. Kenapa? Semua disasar ya, nggak ada segmentasi begitu ya? Iya. Tapi ya kalau yang ditanya milenial sama yang berkeluarga, ya banyakan yang berkeluarga. Yang berkeluarga. Ya. Karena rata-rata followers aku tuh rata-rata 23 ke atas. 23 tahun ke atas ya. Oke. Ini tapi kalau minuman aku aman, untuk semua umur aman. Oke. Teorinya marketing sih banyak nggak berlaku nih sama Mbak Titi. Nggak pakai riset pasar, nggak ada segmentasi pasar, nggak ada positioning produk, nggak cerita branding gitu, tapi bisa jualan dan profitnya bagus ya, luar biasa. Ini menarik sekali. Oke. Kira-kira ada nggak mimpi lain? Kalau sekarang cukup deh, kan ibu rumah tangga juga, dengan penghasilan segitu cukup, tapi ada nggak mimpi lain, mungkin ingin berbagi kepada teman-teman yang lain supaya bisa juga bisnis? Oh iya, jelas. Jelas. Aku tuh punya mimpi, aku pengen punya kedainya. Jadi kedai tempat khusus. Terus aku juga pengen tuh bukan cuma memotivasi orang-orang, tapi pengen yuk sama-sama yuk gua ajarin yuk, ayolah. Gua bimbing dah, kalau perlu gua modalin dah. Yang penting lu yakin, yang penting lu beneran mau gitu. Jangan cuman
aku pengen tapi aku malu gitu-gitu doang, aku nggak mau, aku mau yang serius gitu. Oke. Jadi adalah kepikirannya suatu saat nanti punya apa namanya rumah jus atau apa gitu ya. Pengen banget itu, doain. Bisa sharing ke anak-anak muda supaya juga jadi pebisnis, sukses jadi ibu rumah tangga tapi sukses juga bisnis ya. Ya benar tuh. Jadi ini kan bener nggak ada yang bantu di rumah? Nggak ada. Main ke rumah dong, kapan-kapan main ke rumah lihat. Mesti izin suaminya dulu. Nah, yang ngebantu tuh suami aku, Jadi kita berdua bekerja bakti. Kalau pagi itu aku ngerjainnya. Jadi anak-anak aku titipin sama dia, aku titipin sama suami. Jadi bagian dia yang mandiin anak, terus udah gitu aku di dapur siapin makanan, siapin kebutuhan. Terus udah beres tuh, anak-anak udah mandi, aku minta tolong sama dia untuk nyuapin. Nah, pokoknya sampai selesai, anak-anak tuh 3 tuh kan, anak 3 ya. Sampai selesai dulu, aku sambil ngerjain jamu atau jus gitu kan. Terus nanti kalau misalnya aku udah selesai, aku tuh minimal selesai jam 1, jam 2 gitu. Selesai kan, baru nanti aku izinin dia berangkat kerja. Oh gitu. Jadi ini benar-benar happy family lah ya. bisa kerjasama, saling dukung, anak-anak urus dan sebagainya. Iya. Ini bagus sekali Mbak Titi. Mungkin suatu saat nanti Tribun akan buatin acara supaya bisa menginspirasi banyak anak muda ya, supaya bisa dulu aku sering juga kok waktu masih belum nikah sih. Dulu aku sering kok muncul di Tribun. Muncul Tribun. Oke. Ada lagi Mbak Titi mungkin pesan buat teman-teman kita yang pengen jadi pengusaha juga. Siapa yang nggak mau tuh punya penghasilan 1 juta lebih satu hari ya? Iya. Banyak yang mau pasti. Tapi saya pikir juga nggak segampang itu kali Mbak. Ada nggak pengalaman selama ini masa-masa sulitnya? Oh ada kesusahan dan sebagainya. Mungkin boleh ceritain supaya ini kalau cerita yang enak-enak pasti semua orang mau kan? Iya. Tapi yang tangannya gurut-gurut itu belum tentu mau tuh yang hitam-hitam. Ada nggak kisah-kisah yang apa ya? Ya harus tahu juga lah teman-teman bahwa ini nggak segampang yang gue ceritain. Ada sisi-sisinya juga gitu kan? Gak seindah yang kalian lihat kan? Yang penting orang taunya yang penting kan orang taunya dagangan lo laris, penghasilan 1 juta sehari, ya kan, orang nggak tahu tangan tiap hari kena pisau, anak sampai jatuh-jatuh kita nggak tahu di dalam kan, sampai yang nangis apa tuh kadang suka ini. Kadang aku sambil gendong tuh, yang bayi aku gendong di belakang, aku sambil bikinin jamu, sambil nyuciin buah, nyuciin jahe, nyuciin apa segala macam sambil ngerebus. Anak tuh aku gendong yang kayak tukang jamu di belakang, jamu gendong itu yang bayi aku gendong kayak gitu. Terus belum lagi kan aku semua sendiri, marketing, terus udah gitu admin aku nggak ada kan, ngebuat sendiri, masarin sendiri, bikin konten sendiri, semua sendiri. Itu berkali-kali. Kenapa? Luar biasa tuh, dikerjain sendiri semua tuh. Kerjain sendiri semua. Makanya aku bilang jadi bos, jadi manajer keuangan, jadi karyawan, jadi yang tukang bikin, jadi baby sister, ya kan? Makanya aku selalu bilang, aku selalu posting setiap hari tuh, aku selalu bilang gini, yang mau beli jus sama jamu aku harus sabar, aku bilang. Kalau nggak sabar nggak apa-apa, nggak beli di aku. Karena ya itu aku kan semua ngerjain sendiri. Aku ngebalesin chat itu malam. Kadang malam nih ya, malam aku balesin untuk pengiriman besok. Jadi hari ini order, kirimnya besok ya? Nggak bisa hari yang sama ya? Nggak bisa same day ya? Kalau misalkan stoknya ada lebih, ya kirim. Tapi kan rata-rata aku nggak pernah stok lebih. Kirimnya pakai apa tuh? GoSend? Pakai kurir. Kayak kurir ya? Pakai ojol bisa, pakai kurir bisa. Resikonya kalau pakai ojol kan ongkirnya mahal, karena rumahku kan jauh. Tapi kalau pakai kurir resikonya ya lama gitu. Terus bayarnya di mana bayarnya? Bayarnya via transfer atau bayar pakai kurir juga bisa, pakai ojol juga bisa. GoShop gitu. Cash on delivery, dia bawa duit bayar gitu ya? Iya, kayak gitu. Terus udah gitu aku sering salah kirim.
Itu juga tuh. Belum lagi ada yang suka nggak, ya namanya orang, ya gue nggak mau tahu, yang penting gue order, gue bayar, barang gue harus datang gitu kan. Orang kan nggak mau tahu kita di rumah ngerjainnya sambil jungkir balik ya, sambil apa kayak, orang nggak mau tahu dong. Komplain gitu tanganin sendiri juga ya? Iya. Marah-marah, yang ngomel-ngomel. Iyalah, jadi udah aku mau nggak mau, aduh maaf ya kak, aku salah, besok aku kirim lagi. Misalnya dia hari ini mesennya jus, aku kirimnya jamu, atau dia mesennya 2, aku kirimnya cuma 1 gitu. Itu aku sering banget itu. Itu supaya kita punya bayangan transaksinya berapa sih sehari, berapa pengiriman, berapa yang order gitu rata-rata. Kita mau bayangin sesibuk apa sih Mbak Titi itu? Kenapa? Gimana? Berapa banyak transaksi hariannya? Maksud saya supaya kita bisa tahu sesibuk apa sih waktu ngirim-ngirim. Berapa 100 atau berapa? Sehari itu bisa kita ngitung kurirnya aja ya. Kurir jalan berapa kali ya. Sehari itu dia bisa 10 alamat. 10 alamatnya. Rata-rata berapa botol? Kurir ya, belum yang mesen dia ojol sendiri gitu. Kan satu orang bisa pesennya tuh 5 botol, 6 botol. Oke. Tapi ada juga yang mesen satu botol juga ada gitu. Tapi minimal tuh sehari minimal 10 alamat lah. 10 transaksi ya, 10 alamat ya. Tapi kalau satu transaksi itu bisa 5 botol ya 150.000 juga kan satu orang. Iya. Itu juga alhamdulillahnya. Nah itu ya aku juga ngerasa seneng aja sama diri ya. Maksudnya seneng aja gitu sama usaha ini. Bisa ngebantu kurirnya ini. Jadi aku punya kurir pribadi kan. Jadi kurir pribadi. Yang lah ya sendiri ya. Jadi kurirnya ini tuh pernah kerja sama suami dulu. Dulu pernah kerja sama suami, terus udah gitu berhenti, terus dia akhirnya ojek online. Terus dia itu dipertemukan sama Allah di jalan nih sama suami lagi, katanya lu ngapain? Maaf yang ngomong kan ojol kan sekarang udah mulai sepi kan. Iya betul. Sehari itu paling dia belum tentu dapat orderan gitu, maaf yang ngomong kan. Terus udah gitu, ya itu digiring Tuhan, akhirnya dia bilang, udah lu bantuin bini gue aja di rumah, dia bilang gitu kan. Suami aku bilang, lu bantuin bini gue di rumah tuh dia susah tuh kalau misalnya pakai. Nah pertama aku kalau nggak pakai kurir, aku pakai ojol itu aku susah kan, mau mesin satu-satunya kan. Kalau pakai kurir kan enak, kita udah tinggal kasih alamat ke dia semua, udah tinggal dia yang berangkat, dia yang nyari alamat gitu. Dia yang konfirmasi sendiri. Satu lagi kali Mbak, ini kan usahanya usaha ikhtiar dunia lah ya. Mungkin ada nggak ikhtiar lain, kalau istilah kami ikhtiar langit lah. Ada nggak? Kalau itu supaya sukses, apa yang dilakuin sih secara spiritual? Karena aku lihat nih energinya besar banget ya Mbak Titi ya, tenaganya, semangatnya ya. Itu luar biasa kan, kayaknya nggak kenal capek gitu, nggak kenal lelah. Kalau begitu sih saya nggak bayangin, susah banget ya sih. Jangan dibayangin nanti Mas yang ada nggak tipsnya apa yang dilakuin? Insya Allah semoga rezekinya selalu dikasih terus sama Allah. Saya nggak pernah putus berkah subuh. Masya Allah. Nah, itu penting tuh. Jadi memang selain usaha ikhtiar dunia, memang rezeki itu kan datangnya dari Allah semua. Iya. Itu ya, jadi kiatnya setiap subuh sedekah pasti ya. Iya. Cara itu gampang banget. Aku tuh sampai ya mungkin banyak lah orang yang lebih dari aku gitu kan. Ya, betul. Kalau sedekah yang nggak perlu kita omongin lah gimana gitu kan. Cuman aku yakin sebenarnya sedekah kapan aja itu bagus. Sedekah kapan aja itu bagus. Cuman keutamaan sedekah subuh itu katanya kan malaikat itu banyak malaikat yang mencatatnya. Pokoknya ibarat gini deh. Kita udah ngasih rezeki ke orang pagi-pagi. Tiang tuh dari terbitnya matahari sampai sampai tenggelamnya matahari lagi, itu kan malaikat udah nyatet nih amalan kita yang tadi pagi. Gak mungkin ya bukannya mengharapkan imbalan rezeki yang lain juga ya, rezeki kan gak perlu uang ya. Buktinya alhamdulillah aku
meskipun capek, aku tidur itu jam 12 malam loh. Tapi masih dikasih sehat aja gitu sama Allah kan, sampai sekarang sampai bisa bikin orderan sendiri berpuluh-puluh botol sehari sendiri, itu kan itu juga termasuk rezeki kan. Cuman emang beda. Aku tuh selalu gimana caranya, pokoknya insya Allah semoga panjang umur, dikasih rezeki banyak. Rezeki subuh sedekah subuh itu aku insya Allah nggak pernah lewat. Nggak pernah lewat ya. Mungkin kasih anak yatim juga kali ya. Ya, oh iya. Iya, aku tuh kadang kalau misalkan mau sharing tentang itu kan kayaknya lu ria banget gitu kan, aku takutin kayak gitu. Cuman ya itu yang penting, kalau ibadah ya insya Allah lah. Ya, insya Allah selalu balance. Ini poin penting karena kita lihat banyak anak-anak muda yang bisnis semangat gitu ya. Cuman banyak patah di jalan, mungkin nggak jalanin yang kita jalani. Nih, aku ceritain pengalaman aku sedekah subuh nih. Jadi kan itu setiap kita entah habis sholat subuh atau yang udah sekitar jam 6, pokoknya setiap pagi itu aku selalu masukin duit ke dalam celengan. Itu ada tempatnya sendiri. Nanti seminggu sekali atau sebulan sekali baru di store. Store itu terserah kita mau ke masjid atau ke orang tua atau yang membutuhkan gitu kan. Pokoknya gini, kayak misalkan sering tuh kan dulu awal-awal bulan bulannya itu kan orderan banyak banget nih. Sampai nggak ketampung, bener-bener nggak ketampung loh. Lu yang besoknya ya, yang order itu sampai H-3. Orang harus order H-3 baru dapet gitu loh. Itu antri ya gitu ya. Saking alhamdulillah tuh saking ramenya. Kan setelah kesini kan ya udah mulai yang nggak munafik lah, udah mulai menurun gitu ya. Nah itu tuh ya aku juga sempat kok yang pesen cuman 3 orang ya, kok yang pesen 4 orang ya, malamnya tuh aku ngerasa sedih gitu ya. Kok yang pesen sedikit ya, kalau misalnya sedikit. Cuman itu tadi paginya sebelum berkegiatan habis subuhan aku masukin tuh ke celengan. Ke celengan tuh ya kita berdoa, ya Allah berkahi rezeki saya hari ini, kasih sehat, kasih panjang umur. Ya pokoknya kita berdoa lah mau apa. Alhamdulillah tuh nge-share nih hari ini ready ya, bakalan jus gini habis. Sehari aku sehari aku nggak ngelakuin sedekah gitu misalkan. Ya ada aja, meskipun nggak cuma orderan sepi, misalkan aku kena apa gitu, pasti ada aja. Nggak cuman rezeki nggak melulu uang itu tadi, yang entah kitanya yang sakit perut, entah kitanya apa, yang entahnya kita kecapean gitu, pasti ada aja. Pernah nggak kejadian misalnya minumannya itu bersisa banyak gitu, yang laku sedikit? Pernah kali ya kejadian? Enggak sih. Enggak juga? Wah, selalu habis ya? Alhamdulillah selalu habis. Makanya aku bilang kalian harus sabar, pesan sama aku kok harus sabar. Karena itu nggak semua orang bisa sabar loh nunggu minuman pas kita ini harusnya minum segera. Itu tadi kan jangan ngelihat enaknya aja. Aku juga sering dikomplain customer kan, mesen udah dari hari apa belum nyampe gitu. Aku sering banget tuh waktu awal-awal tuh, karena orang nggak sabar itu tadi. Makanya aku bilang yang pesan sama aku harus sabar, aku bilang. Ini nggak kerasa udah hampir sejam nih kita ngobrol nih Mbak Titi. Oh iya. Makasih banyak loh tipsnya ini ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman kita yang masih belum punya penghasilan di rumah jadi rumah tangga, apa ya kalau istilah anak sekarang itu apa, malas gerak gitu ya. Kaum berbahan kaum rebahan ya. Ini kan ada anak muda yang bisa produktif gitu. Iya, banyak banget. Kalau menurut aku tuh malahan pandemik ini banyak banget loh peluangnya. Cuman tinggal orangnya aja. Ya, alhamdulillah ini baru dari IG doang ya, belum ke yang lain-lain nih. Iya. udah malahan ya. Iya nih. Oke, Mbak Titi, makasih banyak waktunya.
Sukses terus bisnisnya. Kita Amin. tunggu nanti undangan itu ya, undangan peresmian tokonya tuh. Makasih ya Mbak Titi. Oke teman-teman Tribuners, tadi sudah banyak tips dari Mbak Titi buat kita semua ya yang ingin bisnis ataupun yang bisnisnya sudah jalan ingin lebih besar. Banyak sekali yang menurut saya bisa kita ambil pelajaran ya. Selain tadi menarik sekali, take action aja, nggak usah banyak mikir. Kemudian yang kedua, Tadi Pak. ya cepet mati ya. Heeh. Saya mau simpulin dikit aja. Iya, iya. Koreksi kalau salah ya. Iya, iya. Satu, tipsnya itu kalau mau jadi pengusaha nggak usah banyak mikir, take action aja Iya. ya. Kemudian melihat tren market juga, apa produk yang sedang dibutuhkan. Jadi langsung coba pakai teknologi aja, pakai Iya. IG ya, pakai online bisnis, nggak usah buka toko, nggak ribet-ribet lah. Sosial media aja dulu, manfaatin sosial media. Ya, terus dikerjain sendiri tuh semuanya. Kalau memang belum bisa rekrut karyawan, kayak Mbak Titi itu tangannya sampai item-item. Perjuangannya menurut saya luar biasa itu. Iya, benar. Kemudian dirawat bisnisnya. Yang mungkin nggak kalah penting adalah sedekah subuh tadi ya. Ya, benar. Menguak Usahakan jangan putus. jangan putus sedekah subuh ya. Jadi teman-teman nggak perlu punya modal besar, nggak perlu punya jaringan yang banyak dulu. Iya. Langsung jalan aja. Cuman untuk dapat follower 17.000 sih nggak gampang sih. Gak gampang, aku dari dulu itu, aku dari zaman gadis. Ya memang katanya tips yang sekarang tuh kalau followersnya sudah banyak mau jualan apa aja jadi gampang sih. Iya. Tapi kan tergantung juga, rezeki kan Allah yang atur. Belum tentu dari 17.000 followers itu rezekinya, maksudnya mereka semua yang beli kan belum tentu. Ya. Tapi kan bisa ini kalau menurut saya itu dalam teori marketing ada power of mouth ya. Iya. Bagaimana orang, kalau bahasa kita itu getuk tular loh. Iya. Jadi dari mulut ke mulut orang cerita, Iya. testimoni, itu yang membuat itu bisnisnya bisa berkembang ya. Iya. Itu. Jadi meskipun followers dikit, ya yang penting kita action tadi, PD itu tadi pasti bakalan banyak juga ujungnya. Dan kalau di IG masih alay ya. Iya, alay. Jadilah manusia alay. Iya, alay itu mungkin kreatif lah ya, harus kreatif alay, supaya menarik ini ya video-video. Oke Mbak Titi, makasih banyak sekali lagi. Sampai teman-teman Tribuners, sampai jumpa di Senin depan dengan narasumber yang lain yang bisa menginspirasi kita semua. Kita tutup saja Mbak Titi ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Nanti saya order ya. Ini ya, WA ya. Oke. Aku ya. Thank you ya. Assalamualaikum. Bisa.